Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, kita semakin melihat semakin banyak gerakan rakyat warga Nusantara yang bangkit, menguat, menolak ya oknum-oknum Habib Alawi yang telah melakukan atau memalsukan nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia klaim ya digunakan untuk kepentingan duniawi mereka. Dan kita akan sampaikan video itu dan kemudian kita akan juga sampaikan warga Jawa Barat juga bersuara, warga Nahdlatul Ulama, semua dari mereka kebanyakan percaya bahwa Habib bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus sampaikan ini demi edukasi ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Saudaraku, fenomena menguatnya gerakan anti oknum Habib yang sudah mengkapitalisasi nasab Rasulullah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya itu dikarenakan karena banyaknya oknum-oknum Habib klan Ba'alawi ini ya saudaraku, banyak sekali catatan-catatan hitam mereka ya yang telah merongrong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, kenangan-kenangan, catatan-catatan hitam mereka itu sulit dihapuskan. Mereka telah membuat keonaran dengan menebarkan intoleransi, fitnah, kedengkian, permusuhan ya, dan kekerasan dengan sesama umat Muslim di Nusantara, mulai zaman kolonial sampai sekarang. Ada saja oknum-oknumnya yang seperti itu. Nah, saudaraku, kita tidak bisa lupa ada nama-nama yang misalnya Rizik Syihab, Hussein Al-Habsyi, Jen Al-Kaf, Faisal Asegab, dan Bara Semit ya, dan lain-lain tentunya yang telah menebarkan provokasi, cerita-cerita khurafat ya. Nah, ini terus kita akan lawan gerakan-gerakan mereka yang terus terang sangat memprihatinkan kita. Nah, berikutnya akan saya sampaikan bagaimana ungkapan dari seorang warga NU ya, yang dari Jawa Barat ini, untuk kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan ini juga menambah semangat kita untuk berjuang, memperjuangkan kesetaraan. Ya, kita simak bersama-sama videonya. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi opini yang terbit di situs resminya PWNU Jawa Barat. Sebenarnya opini ini sudah terbit 1 bulan yang lalu. Ini dari tepatnya di bulan Ramadan. Tapi waktu itu kurang begitu ramai karena di masa-masa Ramadan. Dan ini polemik habaib mulai ramai lagi pasca debat antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Kiai Fakhrul Razi, Ketua PBNU. Saya akan menanggapi beberapa poin di sini karena saya sebagai warga NU Jawa Barat insya Allah sedikit paham tentang dinamika masyarakat, khususnya masyarakat NU di Jawa Barat. Ini saya rasa setelah saya baca ini cukup mewakili mayoritas warga NU Jawa Barat terkait dengan kontroversi nasab habaib ini. Oleh karenanya penulis opini ini menyatakan setelah menyimak berbagai kajian seputar kontroversi nasab atau keturunan habaib mengenai bersambung atau tidaknya nasab mereka kepada Rasulullah SAW, maka saya cenderung berkesimpulan bahwa nasab mereka terputus. Ini saya kira yang saya tahu
di tengah masyarakat warga NU Jawa Barat mayoritas seperti ini pandangannya. Alasannya sebab leluhur mereka yakni Ubaidillah berdasarkan kajian literatur kitab-kitab nasab dari abad-abad terdekat dari kehidupan Ahmad bin Isa dipastikan bukanlah anak keempat dari Ahmad bin Isa yang jelas bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dan ini saya rasa opini bisa masuk ke atau bisa terbit di Jabar NU online ini tidak sembarangan, pasti atas seizin redaktur ini. Sesungguhnya anak dari Ahmad bin Isa hanyalah 3 orang saja, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Dengan begitu kesimpulannya adalah habaib terputus nasabnya dari Rasulullah SAW. Nah, hanya saja ini yang penting, ini menunjukkan bagaimana moderatnya warga NU. Saya kira ini juga mestinya menjadi sikap mayoritas warga NU, berpikir moderat. Ini yang perlu kita garis bawahi, yakni kendati demikian, saya punya prinsip yang selalu dipegang sampai kapanpun, yang bersumber dari kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu khudh ma sofa wa da' ma qadar. Ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Ini prinsip yang ada di kitab Ta'limul Muta'allim. Orang pesantren mestinya tahu prinsip ini dan harusnya dipegang dalam mengarungi kehidupan nyata kita. Kalau santri tidak mau berpegang dengan ini, mau berpegang dengan apa lagi? Berdasarkan prinsip ini, maka siapapun punya potensi untuk diambil sisi-sisi baiknya dan ditinggalkan sisi buruknya, tanpa melihat apakah ia memiliki nasab yang bersambung dengan Rasulullah SAW ataupun tidak. Sebab tidak ada orang yang sempurna. No one perfect in the world. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Sebaik-baik orang pasti ada kekurangan dan kesalahannya. Begitu pula seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikan dan kelebihannya. Maka prinsip tersebut sangat fair sekali dalam menilai dan menghargai orang lain. Artinya sekalipun penulis ini berkeyakinan bahwa nasab habaib itu terputus dari Rasulullah SAW, tetap saja ada sisi-sisi yang bisa diambil dari habaib. Karena apa? Karena ini menurut saya bahwa sebenarnya pembahasan ilmiah tentang terputusnya nasab habaib kepada Rasulullah SAW itu sebenarnya sudah mentok. Artinya tidak akan ada titik temu karena kedua belah pihak, baik yang pro terhadap tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani maupun kalangan habaib sendiri, itu tidak bisa bertemu. Kedua belah pihak dua-duanya berpegang kepada dalil masing-masing dan yakin terhadap yang mereka pegang masing-masing. Kiai Haji Utsman, Kiai Haji Imaduddin itu yakin bahwa nasab itu terputus berdasarkan dalil bahwa tidak ditemukan kitab sezaman yang menyatakan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Kemudian para habaib, saya rasa juga tidak salah-salah amat, seandainya itu salah ya. Karena apa? Karena mereka itu berdasarkan catatan dari leluhurnya. Ya misalkan yang terjadi pada saya sendiri. Misalkan
bapak saya itu mengatakan bahwa saya sebenarnya adalah keturunan dari Pangeran Diponegoro. Cover jok motor kamu saling. Ya. Masih ada yang lewat sebentar. Dari Pangeran Diponegoro. Dari seorang leluhur yang namanya Mbah Jati yang ada di Kebumen, misalkan itu seperti itu. Nah, kemudian saya mengadakan penelitian sejarah. Saya pribadi mengadakan penelitian sejarah. Ternyata ditemukan ada memang makamnya di Kebumen Mbah Jati. Tapi saya nggak tahu ketika saya menanyakan kepada masyarakat sekitar makam Mbah Jati itu, di sana ada yang menjawab bahwa makam tersebut itu dari dulu disebut makam Mbah Jati karena di bawah pohon jati. Nah, akhirnya saya melihat sejarah bahwa ada misalkan di antara keturunan Pangeran Diponegoro itu ada yang namanya Nurjati. Oh, mungkin yang dimaksud Mbah Jati adalah aslinya Nurjati, bukan di bawah pohon jati. Nah, akhirnya kemudian saya membuat tulisan bahwa nasab saya itu bin bapak saya, bin kakek saya, bin canggah saya itu Mbah Jati. Ya, setiap orang boleh beropini, setiap orang boleh berpendapat, tetapi sebaik-baiknya opini dan sebaik-baiknya pendapat adalah sesuai dengan fakta ilmiah. Jadi kalau pengakuan dari Habib Ba'alawi, dari datuk-datuk mereka, selama berabad-abad sekarang sudah terbukti, itu adalah klaim sepihak, itu adalah upaya leluhur Ba'alawi agar nasib keturunannya mulia, ya kita harus ingatkan. Masalahnya, yang dia klaim itu bukannya keturunan Mbah Jati. Ya, yang dia klaim adalah nama besar, nama suci Rasulullah sebagai orang mulia di agama Islam. Rasulullah itu milik semua umat Islam, bukan milik hanya Ba'alawi. Nah, mungkin selama ini kita nggak persoalankan kalau mereka baik ya, kita husnuzon, dan itu berabad-abad lamanya. Nah, sekarang terbongkar karena Onum Ba'alawi itu perilakunya, tadi sudah saya bilang, memiliki banyak sekali catatan hitam. Ada yang ketika masa kolonial Belanda, mereka menjadi pengkhianat. Di Aceh itu ada Oknum Habib yang jadi pengkhianat. Ada nama Usman bin Yahya juga menjadi antek-antek Belanda. Nah, di zaman sekarang kita lihat perilakunya sejumlah oknum yang tadi saya sebut, ada Rizik Syihab, ada Bahar Smith, ada Faisal Asegaf dan sebagainya, itu yang senantiasa kita duga membuat gaduh. Itulah kenapa kemudian rakyat tengah ya, rakyat akhirnya gerah. Akhirnya sekarang muncul banyak sekali gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan, sehingga kelompok-kelompok yang mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad SAW tetapi tidak terbukti, ya harusnya sadar diri. Jangan sampai kebiasaan buruk mereka yang mengklaim bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah ya harus dihentikan. Inilah kita sedang berupaya ya membentuk berbagai laskar, diantaranya laskar Sabilillah, PWI, Perjuangan Wali Songo. Nah, ini kita akan sampaikan sebuah kegiatan Jawara Banten bergabung dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ya, yang baru saja dilantik ya. Kita simak videonya berikut ini. Para keluarga besar Provinsi Banten, Zuriyah Sultan Hasanuddin, Zuriyah Maulana Yusuf, Zuriyah Sunan Gunung Jati yang saya hormati, para pejabat pemerintah. Alhamdulillah, pada siang hari ini adalah momen yang sangat bersejarah yang akan dikenang
oleh seluruh lapisan masyarakat dan anak cucu kita 100 tahun yang akan datang. Siapakah yang mau berjuang? Siapakah yang hanya ingin jadi pecundang? Siapakah yang membela bangsa dan negara? Siapakah yang merelakan bangsa dan negara untuk dirampok oleh orang lain? Siapakah yang mau meluruskan sejarah? Siapakah yang mau membiarkan membelokkan sejarah dan pada akhirnya akan membuat anak cucu kita menderita? Inilah saat-saat inilah saat perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini terbentuk, selangkah demi selangkah merayap tapi pasti mendapat apresiasi dukungan daripada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mulai hari inilah kita akan dicatat oleh sejarah bahwa kita adalah termasuk salah satu pejuang agama dan negara, pejuang daripada sejarah bangsa Indonesia, pejuang dalam rangka membela leluhur dan tanah air kita. Makanya saya harapkan kepada kalian, satu adalah luruskan niat, janganlah jadi persoalan siapa yang menduduki jabatan, siapakah yang menduduki panglima. Perjuangan ini bukan hanya untuk panglima dan pengurus, perjuangan ini adalah kewajiban kita bersama. Luruskan niat, bersihkan hati, bedilkan pikiran supaya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sekarang telah berdiri di hadapan kalian ini adalah keluarga saya dari jalur Sultan Hasanuddin. Kalau saya jadi Sultan Tajul Arifin, Pangeran Pasarean. Bedanya apa? Bedanya putra tertua dari Sunan Gunung Jati adalah Sultan Hasanuddin, tapi dari istri muda. Kalau saya putra nomor 2 Sultan Hasanuddin, tapi dari istri 2. Maka dari itu saling tua, saling muda. Makanya saya kalau manggil Ki Iman sama-sama Kang. Jadi Ki Imannya manggil saya Kang Yai, saya manggil Ki Imannya juga Kang Iman. Istilah Cirebon Pak Kang. Maka dari itu alhamdulillah ini seluruh tubagus adalah bersaudara. Jangan sampai mau diadu domba. Kenapa saya tekankan ini kepada keluarga Banten, keluarga Sultan Hasanuddin? Karena sudah ditanamkan adu domba oleh Belanda di dalam keluarga Kesultanan dan Sultan Hasanuddin. Maka dari itu saya mohon dari Cirebon, kalian tetap istiqomah, kalian jaga ukhuwah, persatuan seluruh tubagus seluruh Banten bersatu membela negara, membela agama, membela bangsa, membela leluhur. Mari kita bersama-sama berdiri di atas perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Di sini ada anggota-anggotanya, ini di Banten orang top semua. Ini semuanya adalah orang yang memiliki otoritas di Banten. Ini atas berkat jasa Abuya Yusuf alhamdulillah. Atas dasar daripada Imaduddin, atas dasar daripada seluruhnya keluarga Banten. Maka dari itu saya minta kepada panjenengan semua, keluarga Banten, jangan ragu-ragu. Ya kiainya, ya tubagusnya, ya kesultanannya, termasuk juga jawara-jawaranya. Mari kita kawal berdiri di di dalam perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Kemudian alhamdulillah kemarin malam saya di Lampung itu bertemu dengan salah satu daripada pengurus PBNU. Dia pakar sejarah, dia ceritakan semuanya.
tentang masalah Belanda, bagaimana Belanda itu mendatangkan yang namanya Syekh Ibrahim itu dari Hadramaut. Itu ada dua, itu Syekh Ibrahim dengan Syekh siapa itu, Syekh Abdul Latif itu didatangkan dari Hadramaut, itu khusus untuk memecah belah kita. Ketika kita sudah pecah belah, itu Syekh Ibrahim dan Syekh Abdul Latif dipulangkan lagi ke Yaman. Maka ini catatan yang sangat besar. Makanya beliau, saya belum bisa menyebutkan namanya siapa, beliau langsung minta kepada saya dan kepada Kiai Suparman. Beliau mengatakan, Gus, tolong masukkan saya dalam PWI. Kiai Suparman, masukkan saya dalam PWI, saya mau berjuang untuk negara dan bangsa dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Alhamdulillah, dia akan mengungkap sejarah semuanya. Dan beliau itu salah satu sejarawan yang di NU asli Lampung, itu yang ada di PBNU, yang secara tegas ketika ada, yaitu adalah ketika ada Habib Lutfi berbicara tentang masalah sejarah, tentang masalah Thariqah Syadziliyah, dan tentang masalah yang berkaitan dengan sejarah Indonesia salah, dia langsung membantahnya. Salah, bukan begitu, begini. Akhirnya beliau agak renggang dengan Habib Lutfi. Alhamdulillah. Jadi artinya saya hanya meluruskan, bukan seperti itu, tapi seperti artinya apa? Kita apresiasi keberanian beliau di dalam menegakkan kebenaran. Maka rupanya beliau membaca bahwasannya adalah satu-satunya daripada pergerakan rakyat Indonesia yang tetap memegang yang hak dan yang benar tanpa ragu-ragu dan tanpa takut adalah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Maka beliau langsung mengatakan, Gus, masukkan saya ke dalam PWI Laskar Sabilillah. Kiai Suparman, masukkan saya dalam Laskar Sabilillah dan PWI. Insya Allah nanti beliau akan dimasukkan di dalam pengurus wilayah Provinsi Lampung oleh kita semua. Nomor selanjutnya juga saya perkenalkan juga, yaitu adalah ada Buya, yaitu Buya Sofiati, Yudi Sofiati. Beliau ini adalah pemegang daripada terah perguruan pencaksilat Kanuragan Terumbu. Itu adalah pencaksilat yang paling tua di Banten. Yang tadi salah satu muridnya itu ditampilkan. Beliau bisik-bisik sama saya, Gus, ini mohon maaf, ini penampilannya hanya sekilas saja. Sekilas saja udah kayak gini, saya bilang. Saya udah tadi mau nutup mata, tapi gimana lagi, saya bilang. Masya Allah. Jadi ada satu penampilan yang sangat luar biasa. Ini beliau siap gabung kepada Laskar Sabilillah, memiliki anggota lebih daripada 25.000. Siap untuk melawan Laskar Sabilillah, siap untuk melawan PWI, siap untuk mengawal PWI, siap untuk mengawal para ulama, para kiai dari Sabang sampai Merauke. Itulah sejatinya mentalitas dan orang Banten. Itulah sejatinya. Makanya saya apresiasikan semuanya. Sebelum saya adakan pelantikan, saya mohon kepada calon-calon pengurus untuk mengikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru ya Qahharu, 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 ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid. Kami pengurus wilayah PWI Provinsi Banten, dan Laskar Sabilillah siap berjuang demi agama Islam yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatil ulama. Kami adalah pengurus wilayah PWI
Provinsi Banten. Dan Laskar Sabilillah siap setia kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kami adalah pengurus wilayah PWI Provinsi Banten dan Laskar Sabilillah siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. Kami adalah pengurus wilayah PWI Provinsi Banten dan Laskar Sabilillah siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan pondasi-pondasi kesatuan rakyat Indonesia dan keutuhan RKRI. Kami adalah pengurus wilayah PWI Provinsi Banten dan Laskar Sabilillah siap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Kami adalah pengurus wilayah PWI Provinsi Banten dan Laskar Sabilillah siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindunginya dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus wilayah PWI Provinsi Banten dan Laskar Sabilillah siap membela setiap usaha untuk memperjuangkan leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus wilayah PWI Provinsi Banten dan Laskar Sabilillah siap melawan siapapun dan apapun yang dengan sengaja menghancurkan dan membelokkan nilai-nilai ajaran sejarah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus wilayah PWI Provinsi Banten dan Laskar Sabilillah berjanji akan menjunjung tinggi nilai sejarah, martabat dan kemuliaan para ulama Nusantara. Baik, itu di antara BAP pengurus wilayah Provinsi Banten Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Maka dengan adanya selesainya BAP ini, saya nyatakan pengurus wilayah PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Banten dengan ini saya lantik. Ya, saudaraku, jadi itu adalah wujud gerakan nyata, wujud dari bangkitnya orang-orang Nusantara untuk melawan oknum-oknum Habib Alawi yang sudah memalsukan nasab,
yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Ternyata tidak sampai di situ saja, sekarang banyak oknum Ba'alawi yang berani memalsukan makam, memalsukan sejarah, dan bahkan merendahkan kiai-kiai Nusantara. Akhirnya kiai-kiai Nusantara bangkit dan mewujudkan satu wadah, yaitu dari keturunan khususnya Wali Songo, ada Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah PWI ini sudah banyak sekali berdiri di sejumlah daerah. Mudah-mudahan rakyat semakin sadar, semakin bisa melepaskan diri dari perbudakan spiritual. Saudaraku, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nanti kita akan live di channel Tanda Kejadian setelah rehat sebentar ya, dengan tema yang berbeda. Oke, ini yang sudah hadir ada Alfat, terima kasih. Habib Yaman, Dajjal bergerak secara kolektif, merubah sejarah, membuat opini ya. Saudaraku, mohon maaf saya tidak bisa membaca komentar-komentar Anda semuanya, mohon dimaklumi ya, karena ada kegiatan yang menjadi pikiran saya. Saya akan selesaikan dulu, habis itu live lagi di channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda. Kalian boleh gabung lagi di channel Tanda Kejadian, kalian tunggu saja. Mohon maaf sekali lagi kalau ada ketidaknyamanan, kesalahan, kekhilafan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada semua pemirsa, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk memprovokasi, bukan untuk ujaran kebencian, tetapi untuk saling menghargai, gerakan moral, gerakan edukasi untuk menyetarakan. Jangan sampai ada oknum-oknum yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam persatuan, salam cinta damai, salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!